Assalamualaikum sahabat setia Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, jadi hari ini tadinya mau ke gantangan elit, cuma nggak jadi karena memang kondisi badan masih kurang sehat. Mudah-mudahan tambah sehat aja ya. Jadi hari ini mau sambil santai berbagi buat teman-teman sahabat Pleman dimanapun berada. Yang mana hari ini mau saya bahas mengenai yaitu sekat kardus. Jadi banyak yang nanyain, beberapa waktu lalu saya posting video yang mana punya saya itu disekat pakai kardus ya. Jadi ada yang dikerodong, ada yang disekat. Nah, jadi hari ini mau saya bahas buat teman-teman semua fungsi dari sekat burung pleci. Jadi ternyata saya kira pada tahu, tapi banyak yang belum tahu. Nah, hari ini saya mau bahas buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa biar seger biar adem kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tujuan sekat kandang pleci ya dengan kardus itu tujuannya supaya plecinya nggak nguntul satu sama lain. Karena pleci ini jenis burung koloni. Kalau jenis burung koloni yang mana ketika burung masih bahan, karena punya saya ini masih bahan semua ya, yang mana proses rawatannya masih panjang, jadi dia ini diusahakan supaya nggak nguntul. Nah, karena pleci ini jenis burung koloni, kalau nggak disekat dengan dikoloni terus menerus, otomatis pasti walaupun jantan sama jantan dia bisa nguntul. Kedua, kalau udah walaupun nggak disekat sebetulnya masih mau bunyi, cuma dia kurang otot. Jadi ketika bikin simulator gantangan dia nggak bakalan bisa. Yang mana ketika kalau saya sendiri pas lagi sempat waktu itu bisa seminggu itu 2 atau 3 kali dibikin simulator gantangan. Jadi burung dibikin seperti di gantangan, dikasih jarak sekian meter, kemudian kita gantung secara bersamaan, melatih mental pleci. Kemudian kedua, merangsang pleci buat buka paruh. Karena pleci bahan, ketika pleci bahan terus menerus di koloni, digabung, ya mungkin dia buat melatih irama dia, ya dia jarang mau bunyi, harus sering dipisah. Kalau burung bahan, karena punya saya masih banyak burung bahan, yang mana kalau misalnya jemur baru saya jejer, saya kasih unjuk seperti di koloni ya. Karena memang posisi tempat yang nggak bisa buat disekat. Kalau disekat burung pinggir-pinggirnya nggak kejemur. Nah, jadi kalau saya koloni rutin itu di koloni di jejer kandang itu ketika di gantangan atau ketemu pleci lain itu baru kita jejer, karena kan dia jarang, nggak setiap hari. Jadi kalau ketemu punya kita terus ya otomatis dia bakalan kurang otot. Jadi itu lagi bahkan ada beberapa pleci yang mentalnya kurang bagus, yang ada dia nggak mau bunyi. Karena pleci jenis burung koloni yang ada yang mana yang vektornya itu 1 atau 2. Nah, ketika dia di koloni terus, dia nggak bakalan mau bunyi. Dia mungkin bisa dibilang bukan kalah mental ya. Memang dia bukan apa sih namanya, kayak bukan kualitas dia lah gitu. Jadi prosesnya panjang, beda sama burung yang udah jadi. Kalau burung yang udah jadi enak. Nah, untuk untulan, jadi kalau punya saya sendiri yang saya kasih untulan ini 2. Sebetulnya ada dakun Bali Kintamani, itu juga pernah saya untul. Karena dulu pertama ketika saya gantang dia ya mau bunyi, cuma dia nggak mau anteng di gantangan. Saya tes pakai untulan. Nah, setelah tes pakai untulan ternyata malah nggak mau bunyi. Dari awal sampai akhir dia nggak mau bunyi. Nah, jadi sekarang nggak saya untul lagi. Nah, yang saya untul 2, salah satunya ini untulannya baru masih apa? Karena untulan yang pasangan dia kemarin dibantai burung hantu ketika angkrem. Kemudian dakun BWI, dakun Banyuwangi itu juga saya untul. Jadi saya jejer kandang aja.
Nah kalau masih bahan diuntul sebetulnya bagus, cuma kan kalau kayak saya sendiri ribet pisah campurnya yang susah. Nah kemudian kalau kita mau tempel kandang aja sama untulannya, kandangnya harus banyak, jadi agak ruwet juga. Mungkin saya proses bahan dulu, ketika nanti udah mapan baru kasih untulan. Nah jadi tujuannya supaya melatih mental pleci. Jadi disekat itu kan kadang-kadang juga saya ambil yang gacornya, biar dia mau bunyi buat masteran di tengah-tengah. Jadi dia masteran buat materi yang lain, biar yang lain juga pada ikut bunyi, melatih merangsang dia buat buka paruh. Nah kemudian kalau misalnya nggak pakai sekat kardus, pakai kerodong. Pakai kerodong itu sebetulnya lebih enak lagi buat posisi pemasteran. Kalau di kerodong terus burung bahan, yang ada burung bahan malah males kicau, jadi nggak mau bunyi ketika di kerodong terus menerus. Nah ini kan buat burung bahan. Ketika burung jadi mah udah enak, udah tinggal ngerawat di kerodong bebas. Kemudian juga mau di koloni nggak masalah itu kalau udah burung jadi. Kalau proses burung bahan ya punya saya rawatannya seperti ini. Mungkin teman-teman juga di rumah mau coba buat prosesnya biar mau ngelatih burung bahan, yaitu burungnya di sekat kardus. Jadi jangan sering dikasih lihat satu pleci sama yang lain, kecuali memang untulan dia betina. Jadi kalau jantan mendingan nggak usah diketemuin. Kalau udah nguntul itu agak susah. Nah saya ada nanti kita kasih unjuk mengenai apa namanya, mengenai untulannya, yang mana ciri-ciri pleci nguntul dan nggak nguntul. Nah sekarang kita ke simulator gantangan, kita tes. Kebetulan memang hari ini udah saya setting ya, tadinya buat main di Elite karena memang kondisi badan kurang sehat, jadi ya udah kita tes di rumah aja. Sekarang kita, nah ini enak nih, paling enak rawatannya ini, nggak usah pakai dosis-dosisan, nggak usah pakai racikan-racikan. Jadi ini mau wiksar enak, mau roll juga bisa, tinggal gimana nurutin maunya dia aja. Nah ini pleci Buxto Sumatera, ini yang saya bilang dia nguntul sama jantan satunya karena belinya barengan. Jadi pas pulang saya apa namanya nguntul. Nah tanda-tanda pleci nih. Nah kalau udah seperti ini tandanya nguntul, kalau bunyi seperti ini. Nah ini yang saya bilang bunyi sapaan atau bunyi ngerecek. Jadi kalau bunyi kayak gini jantan bisa, betina bisa. Nah tapi ini jantan. Nah kalau kesini kan nggak mau dia. Nah karena kesini nggak nguntul, kesini nggak nguntul. Nah kesini. Nah kalau pleci bunyi seperti ini menandakan sifat tarung, dia tanda waspada. Jadi dia bisa tarung, nggak akur. Nah cuma kalau udah nguntul gini, ini nggak bisa dibikin simulator, nggak bisa dideketin, harus dijauhin. Nanti yang ini yang kita jauhin ya, kita pentalin ya. Nah ini. Nah yang ini berhubung dia nguntul sama yang satunya, jadi ini kita jauhin. Karena kalau digabung di simulator dia nggak bakalan mau ngotot. Nah jadi ini kita jauhin ya, taruh di sini. Jajan.
di seperti ini tinggal pilih terapinya yang suaranya mungkin bikin burung pada mau bunyi, atau bisa pilih juga di deskripsi bawah, tinggal dilihat terapinya. Nah, tinggal diamatin burungnya, ngeliat karakternya, yang mau di pinggir, yang mau di tengah, atau yang nggak mau langsung bunyi.